Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Jumadillah. Saya dari kelas 1C Tadris Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 bagian linguistik. Yang pertama ada namanya semantik, fonologi, morfologi, dan sintaksis. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang semantik. Semantik itu merupakan cabang bahasa yang mempelajari tentang seluk-beluk makna. Nah, contoh dari semantik itu misalnya kodok. Kodok dalam bahasa Sunda berarti mengambil sesuatu di dalam lubang yang dalam. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia kodok itu berarti hewan. Nah, di dalam semantik juga memiliki istilah. Istilah dalam semantik itu yang pertama ada relasi makna. Relasi makna itu yaitu pertemuan antara makna baik segi kesamaan atau pertentangan atau kata, frasa, dan kalimat. Misalnya sinonim, antonim, dan homonim. Nah, yang selanjutnya ada perubahan makna. Perubahan makna itu yaitu perubahan dalam jangka yang cukup lama. Misalnya kata yang meluas atau kata yang berubah, misalnya kata ayah dan kata ibu. Dan selanjutnya ada medan makna. Medan makna itu yaitu perkataan atau kata-kata yang memiliki bagian yang sama. Nah, yang terakhir ada komponen makna. Komponen makna itu yaitu komponen yang bersatu membentuk makna keseluruhan. Misalnya makna ayah. Makna ayah itu berarti menandakan bahwa ia adalah lelaki dewasa yang telah menikah. Nah, yang materi kedua yaitu fonologi. Fonologi itu yaitu cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang bunyi. Nah, di dalam fonologi juga memiliki istilah-istilah. Istilah dalam fonologi itu yang pertama ada namanya fonemik. Fonemik itu yaitu cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang bunyi yang dapat membedakan makna. Nah, yang kedua ada namanya fonem. Fonem itu yaitu bunyi yang nantinya dapat membedakan makna. Contohnya seperti fonem vokal, yaitu A, I, E, dan O. Dan fonem konsonan. Fonem konsonan itu misalnya B, C, dan D. Dan yang terakhir ada namanya fonetik. Fonetik itu yaitu cabang ilmu fonologi yang mempelajari tentang alat reproduksi bunyi. Misalnya bibir, mulut, gigi, dan tenggorokan. Nah, yang selanjutnya materi ketiga yaitu morfologi. Morfologi itu yaitu cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang seluk-beluk kata. Nah, di dalam morfologi juga memiliki istilah. Istilah dalam morfologi itu yang pertama ada namanya morfem. Morfem itu yaitu ilmu bahasa yang terkecil yang memiliki arti. Nah, di dalam morfem kata. Nah, kata tuh misalnya kata buku. Buku tuh berarti tempat alat untuk menulis. Dan sendok. Sendok tuh berarti alat untuk makan. Dan imbuhan. Imbuhan tuh biasanya men dan ber. Men tuh bisa menjadi mendidik, dan ber tuh bisa menjadi bermain atau berlari. Dan selanjutnya partikel. Partikel tuh biasanya la, per, pun. Nah, misalnya kita ambil contoh dari partikel la. Misalnya gapailah cita-citamu setinggi langit. Nah, yang selanjutnya ada namanya morfemik. Morfemik itu yaitu pertemuan antara morfem satu dengan morfem yang lain yang menimbulkan morfem yang baru yang memiliki arti. Di dalam morfemik juga terdiri dari perubahan bunyi, penambahan bunyi, dan penghilangan bunyi. Perubahan bunyi misalnya men plus pukul menjadi memukul. Penambahan bunyi itu misalnya men plus cat menjadi mengecat, yang ditambahkan di situ yaitu huruf G. Dan penghilangan bunyi misalnya men plus rawat menjadi merawat. Nah, yang materi terakhir yaitu sintaksis. Nah, sintaksis itu merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang seluk-beluk kalimat. Nah, di dalam sintaksis juga memiliki istilah. Istilah dalam sintaksis itu yang pertama ada namanya frasa. Frasa itu yaitu gabungan antara dua kata atau lebih yang nantinya menduduki salah satu fungsi sintaksis. Nah, contoh dari sintaksis itu yaitu misalnya ibu memasak nasi goreng. Ibu itu sebagai subjek, memasak itu sebagai predikat, nasi goreng itu sebagai objek. Nah, yang disebut dengan frasa di situ yaitu nasi goreng karena terdiri dari dua kata yaitu nasi dan goreng. Nah, selanjutnya ada juga namanya klausa. Klausa itu yaitu satuan bahasa yang terdiri dari S dan P yang tidak diakhiri tanda baca atau seperti tanda tanya, tanda titik, ataupun tanda seru. Nah, yang selanjutnya ada namanya kalimat. Kalimat itu merupakan satuan bahasa yang terdiri S dan P juga, tetapi
diakhiri dengan tanda baca. Nah, pasti kalian juga akan bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan S dan P itu. S dan P itu yaitu menandakan subjek dan predikat. Nah, contohnya misalnya ibu memasak, koma ketika ayah pulang, titik. Yang disebut dengan klausa di situ di mana, yang disebut dengan kalimat situ di mana. Yang disebut dengan klausa di situ yaitu ibu memasak itu masih klausa, ketika ayah pulang itu juga masih klausa. Yang disebut dengan kalimat di situ yaitu tanda baca, titik. Ibu memasak ketika ayah pulang, titik. Nah, tanda titik itulah yang disebut dengan kalimat. Nah, mungkin itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, atau apabila ada kata-kata atau penyampaian saya salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.